Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bab 2, yaitu statistika. Jadi, apa itu statistika? Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, pengolahan data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan. Yang pertama di sini, membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Nah, sebelum kalian dapat membaca dan menyajikannya, di sini ada permasalahannya, yaitu tentang jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang berupa tabel. Tentunya kalian sudah sering ya melihat tabel seperti ini. Jadi tabel ini dinamakan tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, dalam membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sini dapat dilihat ada tabel yang tadi ya. Jadi pada tabel ini dia merupakan data berkelompok, yang mana data yang dituliskan dalam suatu interval. Jadi kenapa di sini data berkelompok? Karena data yang dimilikinya itu memiliki jumlah anggota yang banyak dan tidak memungkinkan untuk disajikan dalam bentuk data tunggal. Jadi sebagai contohnya, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018. Perhatikan gambar di samping. Dari histogram diperoleh informasi. Jadi kalau pakai histogram diperoleh informasi jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta tertinggi di interval usia 30 sampai 34 tahun. Kita lihat datanya. Di sini ada kelompok umurnya. Kenapa diambilnya 30 sampai 34? Karena yang paling tinggi, bisa dilihat di sini, yang paling tinggi di sini ada di usia 30 sampai 34. Yang paling rendahnya ada di usia berapa paling rendahnya di sini? Yang paling kecil nih 340.245 di usia 60 sampai 64. Jadi untuk histogram ini kalian ambil data yang paling tinggi dan paling rendah. Selanjutnya, dari tabel distribusi frekuensi diperoleh informasi jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 ada 10.467.629. Ini adalah jumlah keseluruhannya yang terdiri atas 5.244.690 jiwa penduduk laki-laki dan 5.222.939 jiwa penduduk perempuan. Yang kedua, jumlah penduduk laki-laki usia 35 sampai 39 tahun ada 459.643 jiwa dari usia 35 sampai 39. Yang laki-laki ada segini. Jadi yang laki-laki pada usia 35 sampai 39 yang paling tinggi bisa jika dilihat di usia 35 sampai 39. Kemudian yang ketiga, jumlah penduduk perempuan lansia usia lebih dari sama dengan 65 tahun ada 238.577 jiwa. Usia lansia berarti sini ya 65 plus ada di 238. Kemudian jumlah penduduk perempuan usia 20 sampai 24 tahun ada 411.459 jiwa. Bisa dilihat di sini. Kemudian jumlah penduduk laki-laki usia 55 sampai 59 tahun ada 230.049 jiwa. Jadi ini data-datanya. Kalau kalian mau ambil yang lain juga
Bisa, ini beberapa contohnya. Selanjutnya yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi apa itu tabel distribusi frekuensi? Adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas interval dengan setiap data hanya termasuk ke dalam salah satu kelas interval. Sini ada tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 12 IIK. Nah, pada tabel distribusi frekuensi terdapat unsur-unsur atau bagian-bagian yang harus kalian pahami sebagai berikut. Sini ada kelas interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Contoh kelas interval pertama, berarti ini namanya kelas interval pertama, 31 sampai 40. Kemudian kelas interval kedua 41 sampai 50, yang ketiga 51 sampai 60, keempat 61 sampai 70, kelima 71 sampai 80, dan yang keenam 81 sampai 90. Selanjutnya, yang kedua, ada batas bawah kelas atau biasa disingkat BB, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri atau setiap kelas interval. Contoh, batas bawah kelas interval pertama 31 sampai 40 adalah 31. Jadi untuk batas bawah dia ada di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Ini adalah kelas interval. Jadi dia ada di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri berarti ada di sini semua. Jadi untuk interval kelas interval pertama 31 sampai 40 adalah 31. Berarti yang kedua 41, yang ketiga 51, keempat 61, 571, dan yang keenam 81. Mereka adalah batas bawah kelas. Selanjutnya ada batas atas kelas atau BA, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Jadi kebalikannya ya. Sini contohnya pada kelas interval pertama 31 sampai 40 adalah 40. Jadi yang paling kanannya ada di 40. Begitupun untuk BA yang kedua ada di 50. Yang ketiga 60, keempat 70, kelima 80, dan yang keenam 90. Jadi sini Ibu hanya menuliskan dan seterusnya, sisanya Ibu bacakan contohnya. Yang keempat, ada tepi bawah kelas atau TB, yaitu batas kelas dikurangi ketelitian data. Yang pertama, jika data berupa bilangan bulat, ketelitian datanya 0,5. Yang kedua, jika data berupa bilangan 1 desimal, ketelitian datanya adalah 0,05 dan seterusnya. Contoh, TB kelas interval pertama 31 sampai 40 adalah 30,5. Karena merupakan bilangan bulat, maka dikurang 0,5. Lihat ya. Kalau untuk mencari tepi bawah kelas, itu dikurangi ketelitian data. Ketelitian data yang kita gunakan adalah 0,5. Jadi karena tepi bawah kelas itu seperti batas ya, masih ada hubungannya. Karena bawah kelas diambilnya itu adalah 31, ada di sebelah kiri. Jadi 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5. Kemudian TB kelas interval kedua yaitu ada di 41 sampai 50. Karena bawah kelas berarti yang diambil adalah 41 dikurangi 0,5 sama dengan 40,5, dan seterusnya. Selanjutnya tepi atas kelas atau TA, yaitu batas atas kelas ditambah ketelitian data. Untuk yang tepi atas kelas itu dijumlahkan. Contoh, TB kelas interval pertama 31 sampai 40 adalah 40 di sini ya, karena yang paling kanan untuk atas kelas 40 plus 0,5 sama dengan 40,5. TB kelas interval kedua 41 sampai 50, yang ini kelasnya adalah 50,5 hasilnya. Caranya
Berarti yang paling kanan adalah yang paling atas. Yang atas itu adalah yang paling kanan, maksudnya 50 plus 0,5 sama dengan 50,5. Misalnya kita tambah TB interval kelas ketiga, berarti yang atasnya ada di 60. Berarti sini 60 plus 0,5 sama dengan 60,5 dan seterusnya. Selanjutnya, kita masih melanjutkan titik tengah atau XI, yaitu untuk mencarinya yaitu setengah BB. Ingat ya, BB itu batas bawah plus batas atas, atau setengah TB plus TA. Titik tengah kelas interval pertama, jadi interval pertama ada di sini kelasnya, yaitu rumusnya kita rubah karena XI, jadi karena untuk kelas pertama X1 sama dengan setengah batas bawahnya 31 plus batas atasnya 40, berarti sama dengan 31 plus 40 71 dikali 1 dibagi 2 35,5. Atau kalian pengen menggunakan tepi bawah plus tepi atas, boleh juga. Kalian pilih salah satu yang paling mudah. Saya tepi bawahnya di sini 30,5 plus 40,5 dikali 1 dibagi 2, hasilnya 35,5. Hasilnya akan tetap. Tapi kalau yang dilihat Ibu rasa yang paling mudah kalian menggunakan batas bawah plus batas atas, ya. Setengah dikali batas bawah plus batas atas. Yang kedua, di sini titik tengah kelas interval kedua, berarti ini Ibu salah nulis ya. Harusnya X2 sama dengan setengah dikali 41 plus 50, berarti 91 dikali 1 dibagi 2, hasilnya adalah 45,5. Ini pun sama. Jadi yang kita ambil yang paling mudah adalah yang ini ya. Kalian menggunakan rumus setengah batas bawah plus batas atas. Selanjutnya mencari titik tengah kelas interval ketiga. X3 sama dengan setengah 51 plus 60, berarti 111 dibagi 2 sama dengan 55,5 dan seterusnya. Selanjutnya, banyak kelas atau K merupakan bilangan bulat dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N, dengan N merupakan banyak data. Untuk mencari panjang kelas atau P, yaitu hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas, dengan menggunakan rumus P sama dengan batas atas dikurangi batas bawah plus 1. Contohnya di sini 40 min 31 plus 1 sama dengan 50 min 41 plus 1. Nah, ini dari mana diambil? Jadi sebenarnya untuk mencari panjang kelas, kalian boleh ambil salah satu kelas intervalnya. Jadi sini ditunjukkannya batas atasnya 40 dikurang 31 plus 1 sesuai rumus. Kemudian ingin dibuktikan lagi, coba diambil kelas interval kedua. 50 dikurangi 41 plus 1 sama dengan, masih diambil lagi interval ketiga, 60 min 51 plus 1 sama dengan 10. Jadi coba kalau kalian hitung, semua kalian menggunakan data ketiga ini, mau sampai akhir juga bisa, hasilnya tetap sama yaitu 10. Jadi ini merupakan panjang kelasnya 10. Yang kedua, P sama dengan selisih dua titik tengah kelas interval yang saling berurutan, atau P sama dengan XI plus 1 min XI. Jadi menurut Ibu yang paling mudah pakai yang pertama ya rumusnya. Selanjutnya, kelas interval pertama dan kedua saling berurutan. Titik tengah kelas interval pertama adalah 35,5 dengan menggunakan rumus yang sudah tadi kalian pelajari. Kemudian titik tengah kelas interval kedua adalah 45,5 dan seterusnya. Kemudian untuk menggunakan rumus yang tadi,
P sama dengan X2 min X1 diambil 45,5 min 35,5 hasilnya 10. Jadi sama saja. Kalian boleh pilih salah satu dan menurut ibu yang paling mudah adalah yang pertama. Nah, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi panjang kelas dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan R per K, yang mana R itu merupakan rank. Rank itu adalah hasil pengurangan nilai data terbesar oleh nilai data terkecil. Jadi panjang kelas selalu berupa bilangan bulat, hasil pembulatan ke atas. Jadi berapapun hasilnya, perhitungan panjang kelas itu nilainya bulat ke atas. Misalnya 5,2 nilai yang didapat, maka dibulatkan 6. Jika nilainya 5,8 juga yang dibulatkan 6. Jadi sama-sama ke atas. Di sini ada tabel hasilnya dari yang sudah kita cari. Kelas interval, kemudian titik tengah atau XI-nya, semua data ini hasilnya, tepi bawahnya semuanya hasilnya, dan tepi atasnya ini semua hasilnya. Jadi mungkin cukup sekian materinya, dipenggal dulu sampai sini. Nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.